Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat aja ya. Jadi penulis sering ditanyai soal mengapa kok rekomendasinya jangan yang OB, jangan yang outboard untuk soal pemakaian oli samping sebagai aditif oli. Kalau untuk aditif bensin, penulis nggak merasa butuh, nggak merasa ada efeknya pakai aditif bensin oli samping. Kalau untuk aditif bensin, penulis lebih pilih margarin dan minyak wijen seperti yang barusan aja penulis lakukan tadi itu. Manggang margarin, campur bensin, dan karena margarinnya asin, langsung terbentuk endapan ketika tercampur pada bensin. Ya wis tadi udah langsung penulis campurkan. Ketika sudah selesai mengedap semua, langsung dicampurkan ke minyak wijen. Jadi sekarang penulis sudah pakai aditif margarin dan minyak wijen. Ya tentu saja tarikan jadi enak ya. Apalagi ini penulis lagi pakai oli yang menghambat performa. Kemarin aja ketahuan 0-100 parah. Tapi ya wes sekarang lagi kok jadi ngomong itu. Kembali lagi pada oli samping. Jadi oli samping itu kalau digeneralisasi ya bisa dibagi menjadi dua. Oli samping keperluan harian RPM tinggi ya, dengan oli samping untuk pemakaian di motor tempel, motor yang mesinnya ditempel, mesin outboard. Apa jenenge istilahnya? Pokoknya yang motor penggerak itu dipasang, digantung di bagian belakangnya perahu gitu ya, motor outboard. Di dunia oli samping dibedakan itu ya, antara yang untuk harian performa RPM tinggi dengan yang untuk motor tempel itu. Di motor tempel di perahu motor tempel itu kebutuhannya itu beda daripada yang motor harian gini. Di motor harian gini RPM-nya tinggi. Jadi RPM bisa sampai 6.000, 10.000 gitu ya. Dan itu terjadi setiap waktu. Sementara itu di motor tempel, kalau sama-sama 2 tak, itu nggak kayak gitu. Orang pakai motor tempel gimana sih? Apa ya? Kan enggak tahu ya. Nggak sampai model kayak MotoGP gitu kan enggak. Motor tempel yang gitu kan, lama gitu ya. Gitu itu wes lagi ngebut gitu, tapi kan seringnya gitu kan ya. Nah itu membutuhkan aditif oli yang berbeda. Jadi oli sampingnya motor tempel perahu itu jadinya beda dengan oli sampingnya motor yang ada di jalan. Maaf penulis bilang motor ya, mesin, sorry ya. Mesin tempelnya perahu dengan motor yang ada di jalan itu beda. Terus ngomong motor ya, maaf ya. Jadi karena pemakaiannya beda, aditifnya butuh beda. Di mesin tempelnya perahu itu pemakaiannya RPM rendah ya, seringnya dalam waktu lama, berjam-jam, kadang 4 jam, kadang bisa sampai 8 jam. Jadi pemakaiannya seperti itu, butuh bisa lama. Sementara itu kalau yang untuk motor di jalanan butuh RPM tinggi. Nah ini kebutuhan aditifnya jadi beda. Untuk yang di mesin tempel perahu
itu harus sedemikian rupa memberikan pelumasan, tapi jangan sampai mengotori ruang bakar. Jadi itu ya, jangan sampai mengotori ruang bakar karena kebutuhannya untuk jangka panjang, untuk lama, untuk RPM rendah tapi lama. RPM rendah itu ya kelemahannya adalah jadi mudah menimbulkan kerak, jadi mudah menumbuhkan kotoran yang akhirnya bisa membuat mesinnya macet. Nah, ini yang harus dihindari. Oleh karena itu, olinya mesin tempel perahu itu punya TBN yang kecil. Ya, ada sih yang besar, tapi yang kodenya OB itu seringnya TBN-nya kecil, aditifnya kecil. Karena yang diperlukan adalah aditif yang tidak meninggalkan as, soda, tidak meninggalkan abu, sulfated as ya. Jangan sampai mengalami sulfated as yang banyak, dan itu dicapai dengan mengurangi aditif yang sifat padatan. Jadi aditif yang terutama diutamakan untuk OB itu adalah aditif yang gimana caranya nggak meninggalkan banyak kerak. Jadi model OB itu seperti itu. Nah, terus yang untuk harian itu gimana caranya pelumasnya bisa tetap licin walau RPM-nya tinggi. Nah, ini kemudian jadi penyebab mengapa kok TBN-nya jadi banyak, jadi padatannya banyak, ZDDP-nya banyak, makanya TBN-nya jadi cukup tinggi. Tapi terus kemudian muncul lagi standar baru yang membutuhkan pengurangan asap. Nah, asap itu salah satunya karena kandungan sulfur ya. Ya, kemudian akhirnya untuk yang oli samping minim asap ini jadi dikurangi sulfurnya. Kandungan aditifnya digantikan dengan aditif lain yang lebih lebih minim asapnya, lebih minim sulfurnya, pakai kandungan aditif yang bukan logam kalau nggak salah ya. Nah, ini menimbulkan perbedaan gitu ya. Jadi sebenarnya dari sisi pelumasan yang tanpa asap itu lebih lemah pelumasannya, tapi entah mengapa jadi kemudian dipercaya yang lebih minim asap itu lebih licin lah, entah mengapa jadi seperti itu. Mungkin ya kena aditifnya khusus kali ya. Nah, penulis itu merekomendasikan yang model yang bukan non-smoke, model yang bukan asapnya minim, dan model yang bukan untuk mesin tempel perahu. Mengapa? Karena yang penulis butuhkan sebagai aditif oli itu adalah kandungan ZDDP. Nah, ZDDP sendiri termasuk aditif padatan logam, aditif logam, ono zinge. Selain itu, aditifnya juga termasuk yang bikin asap. Jadi oleh karena itu ya kalau mau yang banyak ZDDP-nya butuh yang oli samping banyak asapnya. Butuh oli samping banyak asapnya dan bukan untuk motor tempel. Karena kalau misalnya yang untuk motor tempel itu sudah bukan ZDDP.
Lagi pula pemakaiannya untuk RPM rendah, jangka panjang, yang entah itu isi aditifnya apa, tapi menurut penulis kurang begitu cocok untuk kebutuhan kita ya, yang kadang mau dipakai di mobil, kadang dipakai di motor, yang RPM-nya bisa lebih dari 2000, bisa sampai 3000, 4000, 5000, 6000 ya, bahkan kalau sering kebut-kebutan di motor ya sampai 9000. Yang tanpa asap juga begitu ya. Kita ini butuhnya aditif yang padatan lah, yang menurut penulis aditif yang bisa melindungi gesekan dengan baik, bukan nyari yang tanpa asap, minim asap. Karena ya penulis itu merekomendasikannya juga ke oli yang minim apa jenenge aditifnya. Jadi kalau oli sudah minim aditif ya, minim kandungan TBN-nya, ngapain lagi pakai oli samping yang TBN-nya minim, yang aditifnya minim, kan jadi nggak sesuai peruntukan ya. Jadi itu ya, maaf bertele-tele, tapi ya itu mengapa kok oli sampingnya kok harus yang bukan OB. Walau misalnya SAE-nya yang OB lebih tinggi, tapi yang penulis kejar bukan SAE-nya, tapi aditif ZDDP-nya. Mungkin ada sumber ZDDP lain, yaitu dari MTF. Tapi ya dari pengalaman penulis mencampurkan oli yang mau rusak ya, yang aditifnya jadi mulai habis, itu pakai MTF nggak begitu sip, entah mengapa. Jadi yang terasa itu kalau pakai Evalup 2T ya, efeknya butuh kira-kira 20 km perjalanan baru terasa, atau pakai Gasoli G1000 yang mulai dari pertama pakai itu langsung ngerasa. Entah Gasoli G1000 itu termasuk yang mana ya. Tapi karena kebutuhannya racing ya, penulis asumsikan olinya itu termasuk yang aditif padatan, aditif yang kuat lah, bukan aditif yang kebutuhannya untuk harian. Ya wes lah, itu aja ya. Jadi kalau misalnya oli mereknya, penulis rekomendasinya ya Mesrania 2T Super, terus Gasoli G1000, dan Evalup 2T lah, Evalup 2T yang botol hijau. Botol hijau ya, bukan botol coklat atau kuning itu ya. Penulis juga merasa bahwa Mesrania 2T Super itu juga lebih baik daripada Enduro 2T itu apa jenenge? Ya sembuh lah, daripada Enduro penulis lebih pilih Mesrania. Tapi suatu saat lah pasti penulis akan coba juga lagi ya. Coba juga lagi kalau ya oli sampingnya habis. Kalau misalnya ternyata sampai selesai uji oli ternyata masih utuh, ya wis enggak coba-coba lah. Silakan untuk yang hobi gitu ya, pakai oli samping, silakan lah coba-coba sendiri. Ya mungkin sih untuk yang berikutnya ini penulis bakal jarang ya pakai aditif oli samping, karena oli-oli yang berikutnya ini olinya HDEO semua, oli diesel ya. Dan keunggulan dari oli diesel itu aditifnya akeh. Kalau aditifnya sudah banyak, nggak butuh ya ditambahi oli samping lagi, nggak ada manfaatnya. Oh iya, tambahan ya, penulis lupa, margarin dan minyak wijen itu ternyata nambah licin mesin juga ya, entah mengapa. Jadi ini lebih licin daripada kemarin ya. Jadi sifat pelicinannya dari oli Devac MX kalah emang dari Limulat.
jadi meningkat banyak, begitu ditambahkan margarin dan minyak wijen. Ya mungkin dari margarinnya ya yang menambahkan. Tapi tentu penulis nambahkan margarinnya dilarutkan terpisah dulu ya, kerak-kerak garam-garamnya nggak dipakai. Ya wis itu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.